Puji Tuhan, kesempatan pada hari ini saya rindu kita semua untuk belajar firman Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan dan menuruti suara hati Tuhan. Yang saya akan awali dengan pembacaan firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 5. Kalau tidak berkeberatan saya undang berdiri. Sama-sama kita akan membaca ayat pokok kita pada pagi hari ini dalam hitungan yang ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. Oke. Ayub 42 ayat 5, 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ayat rangkaian yang lain saya bacakan bagi kita semua. Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga perhatikan bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yohanes 20 ayat 18. Aku telah melihat Tuhan dan saya mengambil kata ini, apa yang keluar dari mulut Maria Magdalena ketika dia bertemu dengan Tuhan di waktu Tuhan bangkit. Judul kita, Aku telah melihat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Hari-hari ini saya bergumul, Tuhan, apa yang harus saya bawa untuk jemaat Getsemani di sini, ya? Dan setiap kali saya mendapat kesempatan untuk pelayanan, saya harus bergumul Bapak Ibu, karena saya tidak mau datang dengan begitu saja tanpa membawa rema. Dan saya mau itu terlebih dahulu memberkati saya. Rema itu bisa memberkati saya, kemudian saya bagikan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Maria adalah nama umum di sana. Orang Israel banyak nama Maria. Maria, Ibu Yesus ada. Nah, Magdalena adalah nama kota. Sehingga untuk membedakan Maria satu dengan Maria yang lain, yang kita akan bahas ini adalah Maria yang berasal dari tepi danau Galilea, dari kota Magdala, sehingga namanya Maria Magdalena. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Maria Magdalena ini selalu ada di dalam pelayanan Tuhan Yesus waktu ada di tengah dunia. Di dalam Lukas 8 ayat 1, kalau kita perhatikan, Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 murid bersama dengan dia di ayat 2, kita perhatikan juga beberapa orang perempuan. Dan ada di situ Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Di dalam ayat 3 selanjutnya kita akan temukan bahwa perempuan-perempuan yang salah satunya Maria Magdalena melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Jadi dalam pembacaan ini dapat digambarkan bahwa Maria Magdalena adalah murid Yesus, seorang perempuan yang ikut dalam pemberitaan Injil. Di dalam pelayanan Yesus, pasti ketika dia ikut dalam pelayanan itu, dikatakan di sana sudah dicatat kekayaannya pun dia berikan.
Kalau kekayaan sudah berikan ketika mengikuti Yesus bersama-sama dalam perjalanan pelayanan Yesus, dia memberikan tenaga juga dan waktunya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika banyak dari murid-murid yang menyertai Yesus dan kemudian tidak ada pada penyalipan Yesus, Maria adalah salah satu yang ada, sementara murid yang lain tidak tahu di mana. Perhatikan dalam Matius 27 ayat 56. Dan apa juga yang akan kita pelajari dalam kehidupan dari Maria? Dia merupakan saksi dari penguburan Yesus dalam Matius 27 ayat 61. Yang menarik lagi, yang membuat saya semakin penasaran terhadap Maria Magdalena, yaitu ketika Markus 16 ayat 9 saya bacakan bagi kita semua. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Perhatikan kata mula-mula. Jadi orang pertama yang melihat Yesus dalam kebangkitannya adalah Maria Magdalena. Dan Bapak Ibu, saya kemudian dibawa Tuhan kepada seorang yang lain lagi, seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Firman Tuhan mencatat dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34, dan juga kitab-kitab sinoptis yang lain dalam Markus 10 ayat 46, Lukas 18 ayat 35. Kalau kita pakai Alkitab elektronik, kita buka Matius 20 ayat 29, di situ di bawah judul itu bisa kita klik ya, untuk kisah yang sama dari pencatat yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kisah ini yang menceritakan tentang Bartimeus itu hanya satu peristiwa saja. Ketika menjelang Paskah, mereka semua berkumpul di Yerusalem. Jadi dari berbagai tempat mereka bersiarah ke Yerusalem. Dan ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, dia keluar melanjutkan ke Yerusalem. Di situ dia bertemu dengan Bartimeus yang mengemis di pinggir jalan. Saya sudah membuatkan cerita ini bagi saya dan saudara dalam satu runtutan yang utuh dari ketiga kitab yang mencatat ini. Baik, saya akan mulai, kan kita simak bersama-sama. Dimulai dengan Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Matius 20 ayat 30 di sana mengatakan ada dua orang murid. Tetapi dua penulis yang lain memfokuskan kepada satu orang murid yang namanya Bartimeus. Sehingga saya memfokuskan kepada orang ini. Waktu Bartimeus mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Matius, Markus, dan Lukas
mencatat begini, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti. Puji Tuhan, dengan suara itu dia berhenti. Dan Yesus berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Saya pernah mengkhotbahkan ini, bahwa kita tidak boleh putus asa dan kecewa dengan keadaan atau tantangan di sekitar kita ketika kita mencari Tuhan. Karena siapa yang dahulu menjadi penentang kita, siapa yang dahulu menghalangi kita, menegur kita, kadangkala dia justru yang dipakai Tuhan untuk menguatkan kita. Amin. Perhatikan, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dan ketika ia telah berada dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah matanya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tuhan bilang tadi apa? Pergi, tetapi dia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Kalau kita perhatikan dalam Lukas 18 ayat 43, seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dua kisah ini atau dalam dua pribadi yang ditampilkan, diceritakan dalam Alkitab, Maria Magdalena dan Bartimeus. Mengapa Yesus menampakkan diri pertama kepada Maria Magdalena, yang pada tradisi Yahudi perempuan itu nomor 2. Perempuan itu disepelekan atau direndahkan. Perempuan itu terkesan berperan kecil dalam setiap pelayanan. Mengapa bukan Petrus yang begitu dominan, atau orang-orang yang lain, atau Raja Herodes atau murid-murid yang lain? Dan mengapa Yesus memberikan penghargaan yang spesial, sehingga kalau kita perhatikan gereja Ortodoks, mereka mengatakan Maria Magdalena itu adalah rasul para rasul. Jadi rasulnya rasul. Penghargaan yang disematkan kepadanya. Dan kenapa juga Bartimeus menjadi fokus dari dua penulis, seperti yang sudah saya awali tadi. Padahal ada dua orang pengemis, atau mungkin banyak pengemis yang lain yang ada di jalan itu. Nah, mari kita melihat rahasia firman Tuhan. Kita perhatikan pembacaan firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 51. Markus 10 ayat 51, kembali kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya sudah singgung tadi, ketika Yesus bertemu dengan Bartimeus, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Bandingkan dengan Yohanes 20 ayat 16. Yohanes 20 ayat 16. Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ini yang kemudian Tuhan taruh dalam
dalam hati saya ada persamaan penyebutan Yesus yang keluar dari mulut menjadi pengakuan pribadi Bartimeus dan Maria Magdalena. Mereka menyebut Yesus Rabuni, guruku. Saya merinding Bapak Ibu. Dan kalau kita perhatikan, jelas sekali kalau kita punya Alkitab elektronik, ketik Rabuni hanya 2 orang ini saja yang menyebut Yesus Rabuni. Apa yang terkandung? Makna apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk menjadi berkat bagi saya dan saudara? Hal yang sepele sekiranya didengar oleh telinga kita, bukan? Itu biasa menyebut Yesus guru. Tetapi pemakaian yang khusus, kata khusus Rabuni, yang berasal dari kata rabi, guru. Bartimeus tidak menyebut Yesus anak Daud lagi. Dan Maria tidak menyebut Yesus Tuhan lagi ketika dia salah melihat Yesus dalam penampakan Yesus. Langsung berubah cara pandang mereka ketika bertemu dengan Yesus secara pribadi. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus memanggil Bartimeus untuk datang berhadapan muka dengan Yesus, Alkitab katakan setelah dia dekat dengan Yesus. Demikian halnya ketika Maria berpaling dan melihat Yesus. Berarti ada satu pandangan yang menjauh dari Yesus. Ketika Yesus panggil namanya secara pribadi, Maria. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa ketika Yesus memanggil Maria, bukan panggilan yang hanya biasa-biasa saja. Bagaimana ketika engkau memanggil seorang yang begitu dekat dengan engkau, begitu engkau sayangi, tentu ada hal yang berbeda walaupun sama nama. Engkau panggil anakmu Maria, beda dengan panggilan orang. Sehingga Maria mendengar ada suara yang dahulu dia dengar setiap hari. Saya dipanggil ibu saya Bedok, karena lahir katanya putih sekali. Sekarang sudah. Jadi orang lain mungkin akan memanggil saya Budo dengan ucapan yang berbeda atau dengan intonasi yang berbeda. Tetapi ketika saya mendengar suara ibu saya tahu itu panggilan untuk saya. Demikian halnya juga dengan Maria. Suara itu dia kenal, intonasi dan cara penyebutan itu dia kenal. Itu guruku yang memanggil aku. Amin. Sehingga dia tidak menyebut lagi Tuhan. Dia tahu itu Yesus, sang gurunya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang digambarkan oleh Maria ketika dia menyebut Yesus Rabuni adalah sebuah kegembiraan, kegirangan, sukacita. Bagaimana ketika kita merindukan seseorang yang sudah lama ingin kita bertemu dengan dia, bahkan ketika kita mencintai orang itu dan orang itu tidak lagi di hadapan kita, dan tiba-tiba saudara bisa bayangkan orang itu ada di hadapan kita dan memanggil namamu. Itu kira-kira yang ada dalam perasaan seorang Maria bertemu dengan gurunya. Kerinduan ini untuk bertemu, Bapak Ibu. Dan perhatikan, Maria datang ke kubur Yesus itu untuk bertemu dengan Yesus. Bukan sekedar melihat mayat Yesus, tetapi dia mau merempah-rempahi. Di sini menggambarkan sebuah kerinduan untuk melayani Tuhan. Ada muatan yang memaknai
setiap penyebutan baik dari Maria maupun nanti kita akan lihat dari Bartimeus. Bartimeus itu sebenarnya bukan nama, tetapi penyebutan untuk seorang yang merupakan anak dari Timeus. Bar itu anak, Timeus itu papanya. Jadi disebut Bartimeus. Bapak Ibu yang kekasih, ketika Yesus kita datang kepada kisah dari sosok Bartimeus, waktu Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawaban Bartimeus itu tidak mengharapkan Yesus memberi sedekah yang mungkin diharapkan oleh orang-orang buta yang lain. Mengapa dia berbeda? Karena baginya penglihatan itu jauh lebih berharga daripada uang. Karena dia rindu untuk menjadi murid Yesus. Dia rindu untuk mengikut Yesus. Dia mau matanya bisa melihat kemana Yesus pergi, agar dia bisa mengikuti langkah-langkah Yesus dan tidak tersesat. Sejak lama Bapak Ibu, saya percaya orang ini sudah mendengar tentang Yesus. Jadi ketika orang bilang Yesus dari Nazaret mau lewat, dia langsung berseru kepada Yesus. Dan di luar dugaan yang dia butuhkan adalah untuk menyembuhkan matanya. Karena dia punya kerinduan untuk menjadi murid Yesus. Makanya dia menyebut Rabuni, dia menyebut guru. Kapan dia menjadi murid? Bukankah dia tidak bersama dengan Yesus dalam setiap perjalanan? Bukankah dia ada di pinggir jalan? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendapati apa yang sudah kita baca tadi, imanmu menyelamatkan engkau. Artinya apa Bapak Ibu? Bartimeus telah melihat Yesus dalam iman sebelum benar-benar dia bertemu dengan wujud Yesus yang sesungguhnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah mengenal Tuhan dari lahir, sudah lama ikut Tuhan, jangan kalah dengan orang yang bertemu dengan Tuhan di tengah jalan. Ini terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan murid Yesus. Bartimeus yang tidak ikut rombongan sejak awal dan dia bukan murid Yesus, malah lebih paham misi Yesus yang sebenarnya bagi dirinya. Dan ketika kita begitu paham dengan misi Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, pemakaian Tuhan dalam hidup kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita mengerti benar, kita adalah murid Tuhan yang sesungguhnya. Mari kita lihat, bandingkan dengan Yakobus dan Yohanes ketika pertanyaan yang sama Tuhan lontarkan bagi mereka dalam Markus 10 ayat 36. Markus 10 ayat 36 sama pertanyaannya. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Ayat 37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Dan Yesus menegur mereka. Kalau kita baca selanjutnya, mengapa Yesus menegur mereka? Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk melayani, bukan memfokuskan kepada sesuatu penghargaan untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Sementara Bartimeus yang buta secara fisik justru minta untuk melihat teladan apa yang Yesus yang dia butuhkan dari seorang guru. Yakobus dan Yohanes sebaliknya, ternyata mereka buta sebab mereka minta kedudukan khusus dan kemuliaan yang itu hanya milik Bapa.
Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kalau masih di dalam dunia, masih ikut Tuhan, melayani Tuhan. Seperti Maria, melayani Tuhan. Karena Tuhan ternyata masih ada, belum naik ke sorga. Nah sekarang Tuhan sudah naik ke sorga. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ini? Kalau engkau ingin duduk di sebelah kanan Bapa, sebelah kiri Bapa, kata Tuhan Yesus, itu hanya hak Bapa. Karena Tuhan masih ada di dunia waktu saat itu. Berarti kalau kamu mau, berarti mati dulu. Kira-kira begitu ya. Jadi selama masih hidup, fokusmu adalah pelayanan. Upah itu urusannya Bapa. Amin. Haleluya. Sehingga mereka itu buta secara rohani. Tidak bisa melihat misi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Sementara Bartimeus yang buta bisa melihat Yesus dan meneladani Yesus dalam pelayanan. Dia adalah murid yang sesungguhnya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mengapa Bartimeus dan Maria Magdalena bisa menyebut Rabuni? Karena banyak orang yang buta di tengah jalan itu, tetapi hanya Bartimeus yang punya kerinduan dalam hati untuk menjadi murid Yesus. Banyak murid Yesus, tetapi hanya Maria yang rindu melihat Yesus sebagai gurunya. Hati seorang murid. Jadi kesimpulan, siapa yang akan melihat Tuhan? Yang pertama kita sudah belajar, cari Tuhan walau sampai di kuburnya. Yang kedua, siapa yang mendengar suaranya? Itu yang akan melihat Tuhan. Peka dengan suara Tuhan. Yang ketiga, yang menyebut Yesus Rabuni. Maksudnya apa Bapak Ibu? Yang mencari Tuhan sampai di kubur itu bicara iman. Yang tidak menyerah, yang tidak berputus asa dengan keadaan. Bahkan bicara tentang apa, walaupun di kubur, walaupun di tengah kematian, di tengah masalah, di tengah kegelapan seperti orang buta yang tidak bisa melihat, penuh keterbatasan, ada ikatan-ikatan, penuh dengan kelemahan, direndahkan dan dihalangi. Dia tetap mencari Tuhan untuk melihat Tuhan. Amin. Haleluya. Bandingkan ketika kita mendapati Lukas 24 ayat 16, di situ dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Sehingga mereka tidak mengenal Yesus guru mereka, yang mengajarkan bagaimana mereka melayani dan bagaimana untuk bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Allah Bapa. Dua murid di jalan ke Emmaus. Tentang cerita ini, mereka sudah berjalan dengan Tuhan. Sebelumnya mereka sudah jadi murid Tuhan. Murid Tuhan. Dalam perjalanan itu dua orang ini tidak mengenal Tuhan, padahal bersama-sama dengan mereka. Karena ada yang menghalangi mereka. Adakah di antara saya dan saudara yang karena kekecewaan menunggu kebangkitan Tuhan seperti orang Emmaus, seperti dua murid di perjalanan Emmaus ini? Mereka kecewa. Dalam percakapan itu mereka bilang, katanya Tuhan mau bangkit, tapi kok tidak bangkit-bangkit? Padahal Tuhan sudah bangkit di samping mereka. Kadangkala kekecewaan saya dan saudara menghalangi mata iman kita untuk melihat Tuhan ada bersama dengan kita dalam perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lepaskan semua halangan itu. Atau mungkin ada dosa, kekecewaan dengan Tuhan, pengharapan yang seolah-olah sia-sia kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Dia sudah bangkit, berjalan bersama-sama dengan engkau.
Bukan hanya sekedar berjalan, tapi bicara. Dengar suara Tuhan, peka. Itu Rabuni, itu guru kita. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sehingga yang kedua tadi saya katakan, yang akan melihat Tuhan adalah mereka yang mendengarkan suaranya, yang peka terhadap panggilan istimewa. Saya dan saudara punya panggilan istimewa dari Tuhan. Dengar suara Tuhan. Dengan penuh dengan kasih Dia memanggil engkau. Mari datang kepadaku semua yang letih lesu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga saya tadi bilang, yang menyebut Yesus Rabuni, atau yang mengakui Yesus sebagai gurunya, sehingga mengikuti apa yang diajarkan, teladan dari Yesus. Kita menjadi berkat ketika kita meneladani Yesus. Tuhan mau kita menjadi berkat. Tuhan mau kita menggenapi firman-Nya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala ada sesuatu pertanyaan yang datang dalam kehidupan kita secara pribadi. Tuhan, saya ingin melayani Engkau, saya ingin ikut Engkau, tetapi saya hanya punya iman. Saya buta. Saya bukan orang yang berpendidikan. Saya terbatas untuk berjalan. Tetapi Tuhan mau bicara bagi saya dan saudara, milikilah kerinduan untuk melihat Tuhan. Itu penting. Miliki kerinduan untuk melihat Tuhan. Itu dulu modal kita. Tuhan akan membuka matamu untuk melihat bahwa Tuhan memberi engkau kekuatan. Amin. Haleluya. Ternyata iman saja tidak cukup, Bapak Ibu. Harus didasarkan dengan kerinduanmu. Atau mungkin Bapak Ibu, kita merasa bahwa kita itu orang yang lemah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan masalah hidup, tidak punya apa-apa. Tetapi ketika engkau memiliki kerinduan untuk melihat Tuhan, firman Tuhan datang bagi kita, Tuhan akan bukakan matamu untuk melihat bahwa Tuhan beri kemampuan untuk berjalan, melangkah, mengikuti langkah Yesus. Tuhan akan memberi engkau kemampuan. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Dan mungkin barangkali di dalam kehidupan saya dan saudara, engkau sudah begitu setia menjadi murid Yesus, sudah setia mengikuti langkah Yesus. Engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi mengapa Tuhan izinkan suatu ketika kita menghadapi kebutaan? Kenapa Tuhan izinkan kita buta? Ingat firman Tuhan dalam Yohanes 9 ayat 3. Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Mengapa orang buta itu buta sejak lahir? Mengapa kita menghadapi pergumulan dari pergumulan satu ke pergumulan yang lain? Seolah-olah kita dibiarkan Tuhan buta. Ingat firman Tuhan katakan apa? Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan lewat kebutaan saya dan saudara. Engkau tidak akan menyatakan kesembuhan bagi orang lain menjadi kesaksian kalau engkau tidak pernah sakit. Engkau tidak akan pernah melihat kemuliaan dan pertolongan Tuhan kalau engkau tidak pernah diizinkan buta. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Atau kadang Bapak Ibu, Tuhan tidak izinkan buta, tapi Tuhan izinkan kita lemah.
Tuhan izinkan kita dalam masalah. Mari kita miliki kerinduan untuk melihat Tuhan. Tuhan akan melatih kita untuk mendengar dengan peka. Perhatikan, Tuhan izinkan kita lemah untuk melatih pendengaran kita, seperti orang buta tadi. Dia terlatih pendengarannya. Kita dibuat lemah untuk melatih pendengaran kita, mendengar suara yang memanggil nama kita. Amin. Haleluya. Sebab kalau kita tidak dilatih untuk menjadi ahli dalam latihan-latihan itu, kita nanti akan kecewa dan tidak melihat Tuhan, padahal Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara dalam setiap musim kehidupanmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Melihat Tuhan. Kata firman Tuhan, pertama disembuhkan dan diselamatkan. Dua hal ini yang Tuhan sampaikan kepada Bartimeus. Melihatlah, sembuh dan selamat. Artinya apa? Dalam kehidupan jasmanimu, penyertaan Tuhan ada di sana. Dalam kehidupan rohanimu, Tuhan Immanuel bagi engkau. Tidak banyak dari kita, Bapak Ibu, yang dianugerahkan keistimewaan sebagai pengkhotbah ulung, sebagai pemberita-pemberita atau teolog-teolog terpelajar. Tidak banyak dari kita. Tetapi saya dan saudara, ada panggilan khusus bagi kita untuk melakukan penginjilan. Yang dilakukan oleh Bartimeus hanya mengikuti Yesus, memuliakan Yesus. Perhatikan, dia ikut Yesus, dia muliakan Yesus. Apa dampaknya? Orang-orang yang melihat dia memuliakan Bapa di sorga. Amin. Haleluya. Yang dilakukan Maria apa? Hanya bercerita tentang pengalaman pribadinya dia melihat Yesus. Tetapi ketika dia bercerita tentang itu, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa yang dia dengar secara pribadi dari Yesus yang dia sampaikan kepada murid-murid yang lain. Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, itu kata Yesus kepada Maria dalam Yohanes 20 ayat 17. Kepada Bapakku dan kepada Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Yohanes 14 ayat 3, sebelum Yohanes 20 itu, di sana disampaikan apabila aku pergi ke situ, aku menyediakan tempat bagimu. Jadi itu kabar baik bagi saya dan saudara yang mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus. Dalam perjalanan kita meneladani apa yang diteladankan Yesus sebagai guru kita. Kita melayani. Bukankah Yesus juga melayani? Bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu pelayanan yang Tuhan sudah contohkan sebenarnya kepada Yakobus dan Yohanes dan murid yang lain. Menginjil dan membawa pesan kabar baik dari sorga, itu Tuhan titipkan sebagai pesan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Saat ini mari kita sama-sama bilang sama yang di kiri dan kanan, aku sudah melihat Tuhan. Aku sudah melihat Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menyertai dan memampukan aku untuk hidup dalam panggilannya. Amin. Haleluya. Dan pastikan Bapak Ibu, ketika engkau bicara dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, aku sudah melihat Tuhan. Dengan sukacita engkau sudah katakan kepada teman-temanmu, saya lihat ada muka-muka yang penuh dengan sukacita. Bahagia menyampaikan itu di antara sesamamu. Ingat, kalau engkau sudah melihat Tuhan, pastikan orang melihat Tuhan lewat kehidupanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan tutup dengan pembacaan kita yang pertama tadi. Tetapi saya ambil dalam terjemahan
versi mudah dibaca. Ayub 42 ayat 5. Pada masa lalu aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang aku telah melihat engkau dengan mataku sendiri. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, cari Tuhan, dengar suaranya, ikuti langkahnya, dan penuh dengan kerinduan untuk selalu bertemu, melihat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saudara diberkati, haleluya. Mari kita muliakan Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan.